Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Hari ini saya sebagai perwakilan dari tim pengabdian masyarakat dari Universitas Telkom, insya Allah rencananya akan melaksanakan sharing informasi, sharing keilmuan. Ya. Judulnya mungkin saya share dulu. Sebentar. Bentar ya, mohon maaf. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan? Slide saya sudah kelihatan belum ya? Alhamdulillah. Bisa ya, kelihatan ya? Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi yang terhormat Pak, sebentar. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Unggulan Terpadu PGI Bandung, Pak Syarif Hasanuddin yang sudah bergabung. Yang terhormat Pak Yusuf Mutiarsa sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Jaringan Akses SMK Unggulan Terpadu PGI Bandung. Yang terhormat Pak Saleh Nento dan Bu Ai, guru-guru produktif SMK Unggulan Terpadu PGI Bandung. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya belum lihat tim saya. Sebentar, nanti saya akan perkenalkan ya. Yang terhormat juga mungkin tim saya nanti saya akan perkenalkan. Jadi hari ini kita akan laksanakan insya Allah pengabdian masyarakat periode 2 tahun 2020, gitu ya. Judulnya Rancangan dan Implementasi Jam Digital Berbasis Internet of Things untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi dan guru SMK Unggulan Terpadu PGI. Dijadwalkan sebetulnya hari ini mulai jam 9, gitu ya, melalui Google Meet karena kondisi pandemi. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya, kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir supaya kegiatan aktivitas kita bisa berlangsung seperti biasa gitu ya. Nah, hari ini mungkin kita mulai saja perkenalan awal ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan by team gitu ya, dengan tim. Jadi yang pertama saya mungkin memperkenalkan diri, nama saya adalah Denny Darlis, dosen D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom. Ya. Kemudian saya dibantu oleh rekan-rekan tim saya. Yang pertama adalah Pak Aris Hartaman, juga dosen di D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom.
Kemudian kegiatan ini juga dibantu oleh asisten saya mahasiswa, yaitu Wahyu Primadia Kusmaningrum dan Nanda Rizky Apriliani ya. Ini. Jadi selamat datang di acara pengabdian masyarakat hari ini. Sebelum kita mulai mungkin saya ingin mohon izin untuk sama-sama berdoa. Semoga kegiatan ini bisa dimudahkan dan dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa yal akhar yuqarribna wa ansi syariba idna. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi teori dan sesi praktek. Insya Allah sesi teori ini nggak akan lama ya. Kalau di jadwalnya saya jadwalkan atau kami jadwalkan tuh dari jam 9 sampai jam 12 kurang lebih gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa lebih cepat. Nanti kita akan ada istirahat sebentar isoma. Kemudian setelah zuhur insya Allah kita akan lakukan praktek dengan perangkat yang sudah kami sampaikan ke Pak Yusuf hari kemarin itu ya, kurang lebih minggu yang lalu lah gitu ya, hari Senin kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, siswa-siswi SMK Unggulan Terpadu PGI berikut Bapak Ibu gurunya bisa menambah atau bertambah wawasannya terkait implementasi jam digital ini. Mungkin sederhana, tapi banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan dengan alat tersebut, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti saya mohon izin ada saya akan share sebentar, saya akan share daftar hadir dan feedback mungkin ya melalui link. Saya akan share lewat Assalamualaikum Pak Yusuf. Bisa kedengeran ya Pak Yusuf ya? Bisa kelihatan share screen-nya? Alhamdulillah ada. Mohon Pak Yusuf. Oke, saya akan share link. Bentar ini agak ini. Oke, saya akan share, bisa dilihat di link chatnya. Saya akan share daftar hadir dan feedback nanti. Mohon bisa diisi. Sebentar. Mungkin link saya share di link chatnya. Rekan-rekan semua bisa mohon bisa mengisi. Sebentar. Oke, baik. Kebetulan asisten kami yang mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi hari ini juga sedang ada praktikum, jadi ya keluar masuk nantinya, dan Pak Aris juga mungkin masih ada kegiatan. Saya belum bisa lihat di sini. Iya, belum kelihatan ya. Oke, saya kembali ke screen-nya. Oke, sebentar. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan sudah siap semua ya. Jadi sharingnya santai aja. Kalau ada pertanyaan boleh silakan diajukan, boleh lewat link chat atau buka voice-nya, buka suaranya, nanti saya jawab langsung, insya Allah seperti itu. Kegiatan ini dipandu oleh kami, tim, oleh saya sendiri, oleh Pak Aris juga.
Eh, kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai aja mungkin ya. Kalau tahu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, mangga sebelum kita masuk ke sesi materinya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini lumayan banyak dari TJA semua ini Pak, atau ada dari MM juga? Pak Yusuf? Atau Pak Saleh mungkin? Saya jawab, itu dari TJA kelas 10, 11, 12. Ya, lagi nyobain video tapi tak muncul videonya. Video yang mana Pak? Enggak dari sini. Oh, oke. Siap. Oh, masih siap-siap juga di sana. Oke, punten Pak Yusuf. Terima kasih Pak Saleh. Oke, baik. Saya lanjutkan aja dulu mungkin ya sesi teorinya. Teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Baik dari gadgetnya masing-masing ataupun dari screen ya yang disiapkan oleh Pak Yusuf mungkin ya di ini. Sudah bisa Pak? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kalau terlalu cepat, silakan diinterupsi aja ya, enggak. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi hari ini ya seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kita insya Allah hari ini akan buat jam, gitu ya. Tapi mungkin ini hanya wawasan aja sedikit, gitu ya, tentang apa itu apa yang akan saya sampaikan hari ini, gitu ya. Jadi sedikit saya akan ulas tentang jam digital, tentang Internet of Things, microcontroller, LED matrix, ESP8266 dan LED driver MAX 7219 yang akan kita gunakan di kegiatan ini gitu ya. Oke. Jadi sebagaimana semua juga sudah tahu bahwa jam itu adalah penunjuk waktu. Kalau di kita sebagai umat Islam gitu ya. Itu jam itu menjadi alat yang sangat penting untuk menunjukkan waktu sholat kira-kira seperti itu ya, karena kita diperintahkan untuk sholat dan melakukan hal-hal yang lainnya gitu ya. Dan di Quran, izinkan saya mensitir atau yang menampilkan beberapa ayat yang ditampilkan di Quran. Misalkan semua sudah tahu tentang surat Al-Asr gitu ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ini termasuk ayat atau surat yang sangat penting di dalam Al-Qur'an ya, yang menunjukkan pentingnya waktu ya. Kalau kita tidak aware, tidak memperhatikan waktu, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi gitu ya. Kemudian di ayat yang lainnya dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan beberapa surat yang diawali dengan peringatan terhadap waktu ya, selain surat Al-Asr ini. Jadi ada juga surat Ad-Duha gitu ya, yang sering kita baca pada saat sholat duha. Kemudian juga ada Al-Fajr, Al-Falaq dan lain-lain gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk memiliki dan memahami tentang waktu ini gitu ya. Baik. Jadi secara singkat, waktu ini biasanya ditunjukkan dengan jam, ada yang bentuknya analog ya, seperti yang di belakang gambar ini, gambar yang di belakang ini, dan juga ada yang bentuknya digital seperti yang di depan ini gitu ya. Jadi jam digital itu adalah jam yang bekerja menggunakan tampilan digital ya. Berbeda dengan yang analog, itu menggunakan jarum sebagai penunjuk dan mesin jam yang menggerakkan jarum tersebut secara mekanik gitu ya. Nah, untuk jam digital sendiri karena menggunakan tampilan digital, sebetulnya tampilan digitalnya ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya LED atau light
emitting diode, ya sebuah komponen elektronika ya berupa dioda yang bisa memancarkan cahaya. Kemudian untuk bisa jadi tampilan, kalau hanya menggunakan LED maka dia hanya menampilkan kondisi menyala atau mati. Ya, biasanya ini digunakan untuk jam biner, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih bisa dipahami oleh manusia, gitu ya, maka beberapa orang, beberapa orang hobi, gitu ya, itu membangun LED ini dalam bentuk matriks. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang LED matriks seperti apa. Kemudian kalau sekarang kita lihat banyak juga tampilan itu bentuknya adalah display atau tampilan LED ya, seperti Videotron. Kemudian yang lain juga awalnya dulu LED ini sebelum dibuat menjadi LED matrix itu dibuat juga dalam bentuk LCD atau light lupa saya nih. LCD ini ada yang ingat kepanjangannya LCD apa ya? D-nya display juga, C-nya kristal, sorry. Ya, gitu ya, light crystal display, gitu ya. Kemudian TFT LCD itu LCD, tapi bentuknya dia menggunakan bahan TFT, istilahnya itu bisa jadi lebih smooth, gambarnya bisa jadi pixelnya bisa jadi lebih kecil, gitu ya. Kemudian ada LCD grafik, ini bersama dengan LCD biasa, hanya bentuknya lebih besar dan bisa menampilkan grafik. Sementara LCD biasa itu biasanya hanya menampilkan karakter alfanumerik berupa huruf dan angka, gitu ya. Kemudian LCD grafik ini kalau secara umum dia dibuat menggunakan kristal yang bisa mempolarisasi cahaya, kira-kira seperti itu sifatnya, sehingga dia kalau cahaya yang terpolarisasi akan menampilkan tampilan hitam, gitu ya. Kalau tidak terpolarisasi maka dia tidak akan menampilkan apapun. Nah, prinsip polarisasi cahaya itu digunakan di LCD sehingga bisa digunakan untuk menjadi tampilan, gitu ya. Nah, sementara OLED itu ini harusnya LCD. OLED LCD itu LCD yang menggunakan LED, ya, organic LED, gitu loh. Sehingga umumnya sekarang OLED ini juga digunakan sebagai LCD grafik, tapi dengan tampilan yang lebih smooth lagi dan berwarna, gitu ya. Nah, ini komponen-komponen kecil. Untuk yang besarnya ada TV LED, ada OLED TV yang sudah banyak kita gunakan sekarang, gitu ya. Oke, tentang Internet of Things, ya, Internet of Things itu adalah perangkat yang terhubung dengan internet, ya, atau kalau saya ambil dari Wikipedia, dibilangnya Internet of Things itu menggambarkan jaringan dari objek-objek fisik yang disebut benda atau things, ya. Kemudian dia terhubung atau tertanam bersama-sama sensor, kemudian ada softwarenya, ya, kemudian teknologi lainnya untuk bertukar data antara satu perangkat dengan perangkat lainnya melalui internet, kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat diagramnya, kalau lihat di sini ada perangkat berupa handphone misalkan atau smartphone, atau ini lambang dari komputer Raspberry Pi, gitu ya, PC, mini PC. Kemudian ada mobil, ada modul-modul wireless, gitu ya. Kemudian sistem microcontroller, misalkan yang terkenal sekarang adalah Arduino, gitu ya. Kemudian rumah, ya. Rumah, perangkat-perangkat yang ada di rumah bisa macam-macam, ya, bisa colokan listrik, bisa ya terminal listrik, bisa
lampu, bisa kipas, apapun device-nya, ya. Kemudian dia akan dihubungkan atau bertukar data melalui protokol komunikasi MQTT misalkan atau HTTP gitu ya. Sehingga perangkat-perangkat ini nanti bisa dimonitor, bisa dipantau ataupun dikendalikan atau dikontrol menggunakan aplikasi yang terhubung ke internet. Nah, untuk bisa terhubung ke aplikasi, dia akan masuk ke sebuah server, ya, server data analitik misalkan, bisa berupa web atau portal, bisa berupa dashboard lokal, atau bisa juga berupa API. Gitu ya. Istilahnya adalah seperti itu. Gitu ya. Jadi kira-kira gampangnya Internet of Things itu adalah segala sesuatu, segala benda yang bisa diatur, dikendalikan atau dipantau menggunakan internet. Gitu ya. Itu teknologi yang sekarang mungkin dalam beberapa 10 tahun terakhir sedang berkembang pesat, ya, sehingga kita bisa merasakan banyak kemudahan dalam pekerjaan kita, termasuk perangkat-perangkat otomatis yang bisa mengenali mengenali perilaku kita secara tidak sadar gitu ya. Misalkan contohnya saya dalam kondisi tidak pandemi itu selalu dikasih notifikasi jam 4.30 misalkan, apakah Anda akan pulang lewat jalur A atau jalur B gitu ya. Jadi seluruh kebiasaan kita itu akan terekam oleh perangkat Internet of Things, sehingga dia bisa memberikan analisa dan memberikan saran kepada kita apakah kita akan melewati jalur A atau jalur B misalkan seperti itu. Ya. Dan hampir semua sekarang perangkat itu dibuat berbasis Internet of Things. Ke depan juga sama akan seperti itu terus ya. Oke. Nah, perangkat-perangkat ini sebetulnya merupakan perangkat elektronika yang basisnya atau dibuat menggunakan microcontroller, gitu ya. Jadi microcontroller sendiri adalah chip, gitu ya, atau sebuah rangkaian terintegrasi berupa chip, gitu ya, atau IC yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan bisa menyimpan program di dalamnya, gitu ya. Mungkin kalau dengar dari Pak Yusuf, Bu Ani, dan teman-teman lain di sana juga, teman-teman SMK juga sudah mulai belajar ya microcontroller ya. Nah, jadi microcontroller sendiri fungsinya itu mengontrol perangkat-perangkat input, mengontrol perangkat-perangkat output berdasarkan input yang diberikan. Sehingga di dalamnya sebetulnya, atau kalau kita lihat dari gambar yang ini, ada I/O port gitu ya. Jadi ada perangkat-perangkat input berupa sensor atau perangkat apapun gitu ya, bisa analog ataupun digital ya, yang akan mengirimkan sinyal elektronika, bisa berupa sinyal kotak bisa berupa sinyal digital maupun sinyal analog yang nanti akan diproses oleh CPU gitu ya. CPU ini akan memerintahkan blok-blok yang lainnya berdasarkan program yang disimpan di memori, gitu ya. Kalau dia inputnya analog, maka dia akan diproses pertama oleh ADC namanya, atau analog to digital converter. Ya. Jadi pemrosesan di dalam microcontroller ini dia adalah pemrosesan secara digital, gitu ya. Kemudian kalau dia inputnya digital bisa langsung. Ya. Kemudian outputnya itu bisa juga analog, bisa juga digital. Kalau analog dia biasanya menggunakan sinyal, atau kita harus membangkitkan sinyal sinyal analog di waktu diskrit gitu ya istilahnya.
menggunakan contohnya menggunakan sinyal PWM atau modulasi lebar pulsa, baru kemudian nanti diubah ke analog menggunakan kebalikannya dari ADC, yaitu digital to analog converter, gitu ya. Nah, jadi microcontroller ini sebetulnya adalah sistem mikroprosesor yang dibuat sangat ringkas, menjadi sangat kecil, tapi punya kemampuan seperti mikroprosesor dalam batas-batas tertentu. Microcontroller sekarang itu cukup banyak dilengkapi dengan ADC, dengan timer, dengan port komunikasi serial, USART gitu ya. Ada juga port SPI atau serial parallel interface, kemudian ada I2C, ada juga USB, tergantung dari microcontroller yang kita gunakan ya. Kemudian di dalamnya juga ada real time clock atau RTC, kemudian ada kristal ya sebagai jantungnya. Kemudian beberapa microcontroller itu sudah dibuat juga di dalamnya blok untuk enkripsi atau pengamanan data ya atau kriptografi namanya gitu ya. Nah, semua data itu disimpan ya, bisa di static RAM-nya, bisa di EEPROM atau bisa di flash ROM gitu ya untuk menjalankan itu. Oke, baik. LED matrix adalah LED yang disusun dalam bentuk matriks baris dan kolom, sehingga kalau kita lihat di sini, lampu LED biasa itu bisa secara atau difabrikasi menjadi dalam bentuk baris dan kolom seperti ini. Jadi ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian barisnya juga bisa dibuat dalam susunan 8 baris gitu ya. Nah, ini secara skematik elektronika seperti ini, kemudian secara komponen bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau ini disusun-susun gitu ya, kita bisa buat tampilan LED yang cukup besar atau sangat besar ya, seperti yang digunakan di Tron gitu. Oke, sampai sini dulu bisa diikuti. Teman-teman bisa mengikuti nih? Halo? Sampai di sini bisa diikuti materinya? Bisa ya? Oke ya, terima kasih. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Oke, itu tentang LED matrix ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja langsung ya. Oke. Nah, kemudian microcontroller yang sekarang cukup booming ya, itu adalah yang dibuat oleh perusahaan yang namanya Espressif System dari Shanghai, Cina gitu ya. Nah, kenapa booming? Karena dia punya kemampuan microcontroller, tapi juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi, ya. Artinya microcontroller ini dia bisa langsung terhubung ke Wi-Fi dengan cara yang dengan pemrograman yang tidak terlalu sulit atau cukup mudah, gitu ya. Nah, namanya adalah ESP8266. Itu sebetulnya adalah hanya yang ini, bagian yang ini yang disebut dengan kalau di sini tipenya ESP8266 itu yang ini, gitu ya. Jadi dia bisa terhubung ke Wi-Fi B, G atau N, gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam kotak ini sebetulnya IC-nya itu ada di dalam kotak ini, gitu ya. IC ESP8266 atau microcontroller-nya. Juga karena dia sudah dalam bentuk satu IC, dia juga modul Wi-Fi-nya juga ada di dalam IC tersebut. Nah, untuk bisa menggunakan board ESP8266, banyak pabrikan yang membuat PCB-nya sendiri ya. Contohnya adalah yang dibuat oleh wemos.cc ini.
dia mengeluarkan board yang namanya D1 Mini. Nah, alhamdulillah board ini masuk ke Indonesia dengan harga sekarang yang sangat murah, itu sekitar 20-30 ribuan gitu ya, dengan kapabilitas yang cukup baik gitu ya, cukup handal gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan apapun ke internet ya dengan menggunakan ESP8266 ini ya, menggunakan link WiFi. Gitu. Karena WiFi juga sudah banyak digunakan di hampir seluruh rumah di Indonesia. Ya bisa menggunakan operator dari Telkom atau dari yang lainnya gitu ya. Nah, board ini kaki-kakinya dia keluarkan menjadi seperti ini ya. Jadi kalau dilihat secara elektronika dia kaki-kakinya disiapkan untuk bisa terhubung ke sistem yang lainnya gitu ya. Jadi oke, kita lihat dulu ya. Fitur yang ada di ESP8266 ini dia menggunakan mikroprosesor, namanya tipenya adalah RISC atau Reduced Instruction Set Computing 32 bit. Jadi mikroprosesornya sudah 32 bit, tipe Tensilica Extensa L106 gitu ya. Kemudian dia bisa bekerja cukup cepat itu dengan clock 80 MHz ya. Kemudian di dalamnya juga sudah ada memori berupa RAM ya, 32 KB ya untuk instruksi. Kemudian ada RAM untuk cache-nya ya, untuk sementara 32 KB. Kemudian RAM untuk data user itu 80 KB dan RAM untuk sistem data itu 16 KB ya. Kemudian di ESP8266 ini juga dilengkapi dengan flash RAM ya, eksternal. Ada yang 16 MB, tapi dia bisa dipasang sampai dengan 4 Yang umumnya terpasang di sini biasanya hanya 4 atau 4 MB atau 512 KB ya, yang defaultnya. Tapi dia bisa dipasang sampai dengan 16 MB ya, cukup besar. Kemudian Wi-Fi-nya sendiri standar IEEE 82.11 yang B, G, dan N gitu ya, bisa digunakan semua. Kemudian perangkat-perangkat pendukungnya atau komponen pendukungnya ada transmitter switch, ada balun, LNA, power amplifier, matching network ya. Itu sudah include di dalamnya. Kemudian untuk security bisa menggunakan WEP, Wire Equivalent Privacy, atau WPA ya, Wi-Fi Protected Access. Artinya dia bisa juga berfungsi sebagai access point atau bisa juga sebagai station, gitu ya. Tergantung kita setting seperti apa. Jadi secara umum dia punya 16 pin GPIO, ya kita bisa lihat di sini dari pin 1 sampai dengan kalau di sini ada 20 pin ya, termasuk power ya. Jadi powernya di sini ada 5 volt, ada ground, ya. Kemudian reset ini nggak dipakai, dikurang 3, satu lagi, ini pin ini juga pin power yang 3,3. Jadi dikurang 4 ini dia punya 16 GPIO pin ya, dari mulai GPIO 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian GPIO 12, 13, 14, 15, 16 ya. Yang lainnya itu dipakai buat kebutuhan internal. Kemudian untuk komunikasi itu menggunakan disediakan juga pin SPI atau Serial Parallel Interface ya. Ini komunikasi serial yang kecepatannya cukup tinggi, tapi hanya bisa digunakan untuk antar microcontroller, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada I2C yang basisnya software, kemudian ada I2S ya. Ini standar-standar koneksi perangkat-perangkat luar yang bisa dihubungkan ke
microcontroller ini atau ke ESP8266. Nah, secara default hampir seluruh microcontroller itu punya pin UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ini untuk komunikasi serial, ya. Bisa juga untuk hanya untuk transmit saja, ya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ADC 10 bit, ya, sehingga resolusinya cukup baik, ya, untuk menerima sinyal analog. Ya. Itu untuk ESP8266, ya. Nah, tadi LED matrix ini untuk bisa jadi tampilan dia harus di program menggunakan microcontroller, tapi juga harus supaya tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Dia harus diatur menggunakan driver. Jadi kapan salah satu atau beberapa LED ini menyala atau mati itu akan menampilkan tampilan seperti yang kita inginkan, gitu ya. Jadi prinsipnya display LED itu adalah dalam suatu saat LED mana yang harus menyala dan LED mana yang harus mati. Nah, ini harus diatur menggunakan dalam kasus kita itu menggunakan driver MAX7219 buatan Microchip. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini MAX7219 ini punya 28 pin, ya. Kalau lihat sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, sorry, 24 pin, ya. 24 pin, ada input serialnya D-in, ya, kemudian ada output serial juga D-out, atau kita bisa gunakan pemrograman per bit, ya, melalui secara paralel, itu melalui pin DIC 1, DIC 0, dan seterusnya, seperti yang kita bisa lihat di sini, ya. Gitu. Nah, sementara untuk LED matrix yang kita gunakan itu menggunakan prinsip 7 segment, ya.